Selamat datang di Arkana Kisah. Kali ini, kita akan mengungkap sebuah kisah luar biasa tentang perjalanan spiritual Sunan Kalijaga ke kota gaib Saranjana. Sebuah perjuangan penuh tantangan, pertempuran magis, hingga terciptanya harmoni di antara tradisi leluhur dan ajaran Islam. Mari kita mulai untuk menyelami misteri, keajaiban, dan hikmah yang luar biasa dari kisah ini. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Pada suatu malam yang tenang, Sunan Kalijaga menerima isyarat gaib dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, seorang sosok bercahaya memberinya tugas mulia untuk menyebarkan Islam ke sebuah tempat yang belum pernah ia dengar sebelumnya, kota Saranjana. Kota ini dikenal sebagai kota gaib yang dipenuhi kemakmuran, kekuatan magis, dan dihuni oleh makhluk-makhluk dengan kemampuan supranatural. Isyarat itu tidak hanya memintanya untuk berdakwah tetapi juga memperingatkan akan tantangan besar yang menantinya. Meski menyadari betapa sulitnya tugas ini, Sunan Kalijaga dengan rendah hati menerima amanat tersebut sebagai bagian dari laku spiritualnya. Setelah menerima isyarat itu, Sunan Kalijaga mendiskusikan rencana ini dengan para muridnya. Namun, perjalanan ke kota Saranjana bukanlah perjalanan biasa. Kota tersebut tidak bisa dicapai melalui jalan fisik, melainkan melalui perjalanan batin yang memerlukan persiapan matang. Sunan Kalijaga memutuskan untuk melakukan tapa brata, berpuasa, dan berzikir selama 40 hari di tepi sungai yang sepi. Ia berharap dapat membangun kekuatan spiritual yang cukup untuk membuka gerbang menuju kota Saranjana. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Sunan Kalijaga memasuki alam meditasi yang dalam. Dengan mengucapkan wirid tertentu, ia membuka pintu dimensi gaib yang menghubungkan dunia nyata dengan kota Saranjana. Sebuah pusaran cahaya muncul di depannya, menariknya ke dalam perjalanan penuh misteri. Di dalam hati, ia berserah sepenuhnya kepada Allah, memohon bimbingan agar tugas yang berat ini bisa ia jalani dengan keberhasilan. Setelah membuka gerbang dimensi, Sunan Kalijaga memasuki lorong waktu yang penuh dengan energi yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan tekanan luar biasa, seolah-olah sedang menembus lapisan-lapisan dunia yang tidak kasat mata. Meski terasa berat, ia tetap melangkah maju dengan hati yang mantap, membisikkan doa-doa sebagai penuntun jalan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia tiba di sebuah tempat yang menakjubkan, kota Saranjana. Di depan matanya, terlihat pemandangan kota megah yang bercahaya seperti berlian, dikelilingi pegunungan tinggi dan lautan berwarna zamrud. Sesampainya di kota tersebut, Sunan Kalijaga disambut oleh suasana yang penuh keajaiban. Penduduk kota ini terlihat hidup dengan kemakmuran luar biasa, mengenakan pakaian indah yang memancarkan aura mistis. Jalan-jalan kota berlapis emas, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi, dihiasi ornamen yang tampak seperti karya seni dari dunia lain. Namun, ia segera menyadari bahwa tempat ini dilindungi oleh energi magis yang sangat kuat. Sunan Kalijaga merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak terlihat, mengawasi setiap gerak-geriknya dengan rasa ingin tahu sekaligus kewaspadaan. Meski suasana kota tampak damai, Sunan Kalijaga tahu bahwa misinya tidak akan mudah. Ia mulai berjalan menyusuri kota, mencari cara untuk berinteraksi dengan penduduk setempat. Namun, kedatangannya tidak sepenuhnya diterima. Beberapa penduduk memandangnya dengan penuh curiga, sementara yang lain menghindar tanpa sepatah kata pun. Tanpa merasa gentar, Sunan Kalijaga terus melangkah, mengandalkan ketulusan dan keyakinannya bahwa Allah akan membimbingnya dalam perjalanan ini. Kota Saranjana adalah tempat yang tidak hanya memikat mata tetapi juga menggugah hati. Di sepanjang jalan, Sunan Kalijaga melihat taman-taman yang penuh bunga berwarna-warni, danau-danau dengan air sejernih kristal, dan burung-burung yang berkicau dengan suara merdu yang berbeda dari dunia nyata. Penduduk kota ini hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, seperti tidak pernah mengenal penderitaan atau kekurangan. Namun, di balik semua itu, Sunan Kalijaga merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang. Ia melihat bahwa penduduk Saranjana terlalu terikat pada dunia materi dan kekuatan magis mereka, tanpa mengenal konsep ketuhanan yang sejati. Sunan Kalijaga memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai berbicara dengan penduduk yang ditemuinya. Ia menggunakan pendekatan lembut, bercerita tentang Islam dan nilai-nilai keimanan yang universal. Namun, tanggapan yang ia terima sangat beragam. Beberapa penduduk mendengarkan dengan antusias, tetapi sebagian besar menolak dengan halus. Bahkan,
Ada yang merasa bahwa ajaran yang dibawanya mengancam tradisi dan tatanan kota. Meskipun demikian, Sunan Kalijaga tidak menyerah. Ia yakin bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, selama ia menyampaikan pesan dengan keikhlasan. Ketika hari mulai gelap, Sunan Kalijaga memutuskan untuk berhenti di sebuah taman yang tenang untuk bermunajat kepada Allah. Ia memohon petunjuk dan kekuatan agar bisa menghadapi tantangan yang ada di depannya. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa semakin ia mencoba mendekatkan diri kepada penduduk, semakin kuat pula pengaruh gaib yang menekannya. Namun, ia tidak merasa takut, melainkan semakin yakin bahwa ia telah berada di jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, Sunan Kalijaga mencoba lebih aktif berbaur dengan penduduk kota Saranjana. Ia memilih pendekatan personal, berbicara dengan para pedagang di pasar dan petani di ladang. Ia mendapati bahwa mereka sangat ramah dan terbuka dalam hal berbagi cerita tentang kehidupan di kota ini. Namun, ketika Sunan Kalijaga mulai berbicara tentang ajaran Islam, suasana menjadi kaku. Para penduduk mulai menghindarinya, dan ada yang memperingatkan bahwa ia tidak seharusnya membawa ajaran baru ke kota mereka, karena itu bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap kepercayaan yang sudah ada. Sunan Kalijaga tetap tenang dan tidak memaksakan kehendaknya. Ia menggunakan pendekatan yang lebih halus dengan cara menunjukkan akhlak yang baik dan membantu penduduk dalam kegiatan sehari-hari. Ia membantu seorang pedagang yang kehilangan barangnya, menolong petani memperbaiki alat mereka, dan menghibur anak-anak dengan cerita-cerita penuh makna. Perlahan-lahan, penduduk mulai merasa nyaman dengannya. Mereka mulai mendengarkan ceritanya tentang Islam, meskipun masih ada keraguan yang kuat di hati mereka. Namun, pendekatan Sunan Kalijaga tidak luput dari perhatian pihak berwenang di kota itu. Gerak-geriknya mulai diawasi oleh prajurit-prajurit gaib yang menjaga kota. Para prajurit ini merasa bahwa kehadirannya dapat membawa pengaruh buruk bagi tatanan kota yang selama ini damai. Meski begitu, Sunan Kalijaga tetap melanjutkan misinya dengan penuh kesabaran, meyakini bahwa perubahan besar tidak pernah terjadi dalam waktu singkat. Pada suatu hari, kabar tentang kehadiran Sunan Kalijaga sampai ke telinga pemimpin kota Saranjana, seorang sosok yang dikenal memiliki kekuatan magis luar biasa. Sang pemimpin, yang bernama Ki Wiradenta, merasa terganggu oleh misi Sunan Kalijaga. Ia percaya bahwa ajaran Islam yang dibawa Sunan Kalijaga akan mengancam tradisi dan keseimbangan magis di kota tersebut. Dengan kemarahannya, ia memerintahkan para prajurit untuk memanggil Sunan Kalijaga ke balairung istana untuk diinterogasi. Sunan Kalijaga datang dengan penuh ketenangan, menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi. Di hadapan Ki Wiradenta, ia menjelaskan maksud dan tujuannya dengan lembut. Ia tidak memaksakan penduduk untuk menerima Islam, melainkan hanya ingin menyampaikan pesan kebenaran agar mereka dapat mengenal Sang Pencipta. Namun, penjelasan itu tidak diterima dengan baik oleh Ki Wiradenta. Ia memandang Islam sebagai ancaman yang akan menghancurkan harmoni dan kebebasan yang selama ini dimiliki penduduk Saranjana. Ki Wiradenta dengan tegas menolak kehadiran Sunan Kalijaga dan memperingatkannya untuk segera meninggalkan kota. Ia bahkan mengancam akan menggunakan kekuatan magisnya untuk mengusir Sunan Kalijaga jika ia tetap bertahan. Meski ancaman itu nyata, Sunan Kalijaga tidak mundur. Ia menjawab dengan penuh keberanian bahwa tugasnya adalah menjalankan amanat dari Allah. Dengan sikap penuh hormat, ia memohon kepada Ki Wiradenta untuk memberinya kesempatan menunjukkan kebenaran Islam melalui tindakan nyata, bukan paksaan. Penolakan dari Ki Wiradenta tidak membuat Sunan Kalijaga gentar. Ia tetap melanjutkan dakwahnya dengan pendekatan kasih sayang dan teladan yang baik. Namun, Ki Wiradenta mulai merasa semakin terancam dengan kehadirannya. Ia mengerahkan para prajuritnya untuk mengawasi setiap langkah Sunan Kalijaga dan melarang penduduk berinteraksi dengannya. Meski begitu, beberapa penduduk tetap diam-diam mendatangi Sunan Kalijaga untuk mendengar ajaran Islam, karena mereka terkesan dengan kebaikan hati dan kebijaksanaannya. Melihat hal ini, Ki Wiradenta menjadi semakin murka. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan magisnya untuk menghalangi dakwah Sunan Kalijaga. Suatu malam, ia mengirimkan angin kegelapan yang dipenuhi energi negatif ke tempat Sunan Kalijaga bermalam. Namun, Sunan Kalijaga, dengan zikir dan doanya yang tulus, berhasil menetralisir serangan itu. Ia memohon perlindungan dari Allah, dan energi negatif itu berbalik menjadi cahaya yang menyelimuti dirinya, membuat Ki Wiradenta sadar bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh Ki Wiradenta, tetapi Sunan Kalijaga selalu mampu menghadapinya dengan kekuatan spiritualnya.
Penduduk yang menyaksikan kejadian ini mulai meragukan kekuasaan magis pemimpin mereka. Perlahan, kepercayaan mereka terhadap Ki Wiradenta mulai tergoyahkan. Mereka mulai memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dan lebih suci daripada kekuatan magis yang selama ini mereka agung-agungkan. Merasa tidak ada cara lain untuk menghentikan Sunan Kalijaga, Ki Wiradenta akhirnya menantangnya dalam sebuah pertempuran magis. Ia ingin menunjukkan kepada penduduk bahwa ia masih memiliki kendali penuh atas kota Saranjana dan kekuatannya tidak bisa dikalahkan. Tantangan ini diterima oleh Sunan Kalijaga, bukan karena ia ingin membuktikan kekuatannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada kekuatan duniawi manapun. Pertempuran dimulai di lapangan besar di tengah kota, disaksikan oleh para penduduk dan prajurit gaib. Ki Wiradenta mengerahkan seluruh kekuatan magisnya, menciptakan ilusi-ilusi menyeramkan dan angin badai yang mengguncang seluruh area. Namun, Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak, melantunkan doa dan ayat-ayat suci. Dengan setiap bacaan yang ia lantunkan, serangan-serangan Ki Wiradenta melemah dan akhirnya menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Melihat kekuatannya mulai terkikis, Ki Wiradenta melancarkan serangan terakhir dengan mengerahkan energi terkuatnya. Namun, Sunan Kalijaga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengubah energi itu menjadi cahaya yang menenangkan. Cahaya tersebut menyelimuti seluruh lapangan, membuat Ki Wiradenta terkejut dan kehilangan keseimbangan. Para penduduk yang menyaksikan kejadian ini mulai tersadar bahwa kekuatan magis pemimpin mereka tidak sebanding dengan kekuatan ilahi yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Setelah pertempuran magis yang sengit, Sunan Kalijaga tetap berdiri dengan tenang di tengah lapangan, sementara Ki Wiradenta terduduk lemas. Para penduduk kota Saranjana terdiam, menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada kesombongan atau kemenangan yang ditunjukkan Sunan Kalijaga, hanya ketulusan dan doa yang ia panjatkan untuk kebaikan semua yang hadir. Hal ini membuat Ki Wiradenta merasa terguncang. Ia tidak menyangka bahwa lawannya yang ia anggap hanya manusia biasa ternyata memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, yang bersumber dari keyakinan kepada Allah. Ki Wiradenta kemudian bangkit perlahan, masih diliputi rasa bingung dan malu. Sunan Kalijaga mendekatinya dengan sikap rendah hati, tidak menunjukkan niat untuk menghina atau merendahkan. Dengan lembut, ia mengulurkan tangan kepada Ki Wiradenta, sebagai tanda bahwa ia tidak pernah bermaksud mencelakakan atau merusak kota Saranjana. Kekuatan ini bukan milikku, melainkan milik Allah yang Maha Kuasa. Aku hanya menjalankan amanah untuk membawa kebaikan, ujar Sunan Kalijaga. Kata-kata itu menyentuh hati Ki Wiradenta, yang selama ini terbelenggu oleh rasa superioritasnya terhadap manusia lain. Perlahan, Ki Wiradenta mulai membuka hatinya. Ia mengakui bahwa ia salah menilai Sunan Kalijaga dan merasa bahwa ada kebenaran yang lebih tinggi dari yang selama ini ia yakini. Ia pun meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji untuk mempertimbangkan pesan yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Para penduduk yang menyaksikan momen ini pun mulai berubah sikap, menyadari bahwa ajaran yang dibawa Sunan Kalijaga bukanlah ancaman, melainkan sebuah cahaya yang dapat membawa mereka kepada jalan yang lebih baik. Setelah kejadian tersebut, Ki Wiradenta memanggil Sunan Kalijaga ke istananya untuk berbicara secara pribadi. Ia ingin memastikan bahwa kedamaian di kota Saranjana tetap terjaga. Dalam pertemuan itu, Ki Wiradenta mengajukan syarat kepada Sunan Kalijaga bahwa ia boleh menyebarkan Islam di kota tersebut, tetapi tanpa paksaan. Biarkan penduduk memilih dengan hati mereka sendiri. Jangan ada yang merasa tertekan atau kehilangan tradisi yang mereka cintai, ujar Ki Wiradenta. Sunan Kalijaga menerima syarat tersebut dengan sepenuh hati. Ia meyakinkan Ki Wiradenta bahwa ajaran Islam tidak pernah mengajarkan pemaksaan, melainkan mengutamakan kasih sayang dan kebijaksanaan. Ia juga berjanji untuk menghormati tradisi dan budaya kota Saranjana selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam. Dengan perjanjian ini, keduanya sepakat untuk bekerja sama menjaga keharmonisan kota, sambil memberikan ruang bagi perubahan yang membawa kebaikan. Setelah perjanjian damai tersebut, Sunan Kalijaga mulai merasakan perubahan suasana di kota Saranjana. Penduduk yang sebelumnya menjauhinya kini mulai mendekat dan mendengarkan ajarannya dengan hati terbuka. Ki Wiradenta, yang sebelumnya menjadi penghalang, kini menjadi pendukung diam-diam, meskipun ia belum sepenuhnya menerima Islam. Namun, perubahan ini sudah menjadi langkah besar bagi Sunan Kalijaga untuk melanjutkan misinya di kota gaib tersebut. Sunan Kalijaga memahami bahwa untuk menyebarkan Islam di kota Saranjana, ia harus menggunakan pendekatan yang bijaksana dan sesuai dengan budaya setempat.
Ia mulai mempelajari tradisi-tradisi lokal, seperti seni, musik, dan ritual masyarakat. Dengan cara ini, ia bisa memasukkan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan syair-syair Islami yang dinyanyikan dengan irama khas Saranjana. Pendekatan ini membuat penduduk merasa bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan sesuatu yang bisa menyatu dengan kehidupan mereka. Pendekatan Sunan Kalijaga terbukti berhasil. Penduduk mulai tertarik dengan ajaran Islam, bukan hanya karena nilai-nilainya, tetapi juga karena cara penyampaiannya yang penuh kelembutan. Anak-anak mulai mempelajari doa-doa sederhana, sementara orang dewasa mendengarkan cerita-cerita Nabi yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Bahkan, seni kaligrafi mulai diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga sebagai bagian dari seni lokal, yang diterima dengan antusias oleh masyarakat. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketulusan Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Ia tidak pernah memaksakan perubahan, melainkan membiarkan penduduk menemukan kebenaran dengan sendirinya. Hal ini membuat Islam semakin diterima di kota Saranjana, meskipun masih ada beberapa pihak yang ragu atau menolak secara diam-diam. Namun, Sunan Kalijaga yakin bahwa perubahan yang ia bawa akan terus berlanjut, selama ia tetap sabar dan konsisten dalam misinya. Perlahan namun pasti, ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga mulai diterima oleh beberapa penduduk kota Saranjana. Salah satu pengikut pertama adalah seorang pemuda bernama Jaka Salendra, yang merupakan anak dari seorang pengrajin terkenal di kota tersebut. Jaka tertarik pada ajaran Sunan Kalijaga karena kesederhanaan dan kedalaman nilai-nilai spiritual yang diajarkannya. Ia merasa bahwa Islam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang selama ini mengganggunya. Jaka Salendra mulai sering mendampingi Sunan Kalijaga dalam kegiatan dakwahnya. Ia belajar tentang Islam, mulai dari tata cara beribadah hingga memahami makna-makna yang terkandung dalam ajarannya. Kehadirannya sebagai pengikut setia memberikan kekuatan moral bagi Sunan Kalijaga, terutama ketika menghadapi kelompok-kelompok yang masih menolak kehadiran Islam di kota tersebut. Jaka juga menjadi jembatan bagi Sunan Kalijaga untuk mendekati penduduk lain, karena ia dianggap sebagai bagian dari masyarakat lokal yang lebih mudah dipercaya. Keberanian Jaka Salendra dalam memeluk Islam menginspirasi beberapa penduduk lainnya untuk mendekati Sunan Kalijaga. Mereka mulai melihat Islam sebagai sesuatu yang tidak mengancam tradisi mereka, melainkan sebagai jalan baru yang menawarkan kedamaian dan harapan. Meski jumlahnya masih sedikit, para pengikut ini menjadi cikal bakal komunitas Muslim di kota Saranjana, yang kelak akan berkembang lebih besar berkat ketekunan dan kesabaran Sunan Kalijaga. Namun, keberhasilan Sunan Kalijaga tidak datang tanpa tantangan. Beberapa kelompok yang setia kepada tradisi lama merasa bahwa pengaruh Islam mulai mengancam posisi mereka. Mereka menganggap para pengikut Sunan Kalijaga sebagai pengkhianat yang meninggalkan warisan leluhur. Sebagai bentuk perlawanan, kelompok ini mulai menyebarkan fitnah dan desas-desus yang merendahkan ajaran Islam, bahkan mencoba menghasut penduduk untuk kembali menolak kehadiran Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menghadapi situasi ini dengan hati yang lapang. Ia mengajarkan kepada para pengikutnya untuk tidak terpancing oleh provokasi. Kesabaran adalah kunci untuk memenangkan hati, ia ujarnya kepada Jaka Salendra dan yang lainnya. Meskipun fitnah semakin gencar, Sunan Kalijaga terus menjalankan dakwahnya dengan cara yang santun dan penuh kasih sayang. Ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui rintangan yang berat. Keteguhan hati Sunan Kalijaga dan para pengikutnya mulai membuahkan hasil. Beberapa penduduk yang awalnya termakan oleh fitnah mulai melihat kesungguhan dan ketulusan Sunan Kalijaga. Mereka mulai meragukan kelompok penentang dan bahkan ada yang diam-diam datang untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Sunan Kalijaga kembali menunjukkan bahwa dakwah yang dilakukan dengan cinta dan kebijaksanaan akan selalu memberikan hasil yang baik, meskipun memerlukan waktu. Sebagai bagian dari upayanya untuk mengembangkan Islam di kota Saranjana, Sunan Kalijaga dan para pengikutnya mulai merencanakan pembangunan sebuah tempat ibadah. Tempat ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan bagi komunitas Muslim yang terus berkembang. Sunan Kalijaga memilih lokasi yang strategis, di mana semua penduduk dapat dengan mudah mengaksesnya, tanpa memandang keyakinan mereka. Proses pembangunan masjid ini menjadi tantangan tersendiri. Selain harus menghadapi keterbatasan sumber daya, mereka juga harus menghadapi tekanan dari kelompok penentang. Namun, semangat gotong royong yang ditanamkan oleh Sunan Kalijaga membuat para pengikutnya tetap teguh. Bahkan, beberapa penduduk yang bukan Muslim turut membantu pembangunan tersebut sebagai bentuk dukungan atas nilai-nilai persaudaraan yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga.
Ketika masjid itu akhirnya selesai, Sunan Kalijaga mengadakan doa bersama sebagai tanda syukur. Ia juga mengundang seluruh penduduk kota Saranjana, tanpa terkecuali, untuk datang ke acara tersebut. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan keharmonisan. Pesan ini menggema di hati para penduduk, bahkan di antara mereka yang sebelumnya menentang. Masjid tersebut kemudian menjadi pusat dakwah yang semakin memperkuat posisi Islam di kota Saranjana. Setelah masjid berdiri kokoh di kota Saranjana, atmosfer kota perlahan berubah. Masjid tersebut bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Sunan Kalijaga mengajarkan berbagai ilmu, baik keagamaan maupun keterampilan praktis, seperti bertani, berdagang, dan seni. Dengan pendekatan ini, masjid menjadi tempat yang diminati oleh penduduk dari berbagai latar belakang, baik yang sudah memeluk Islam maupun yang masih memegang tradisi lama. Ki Wiradenta, yang sebelumnya menjadi pemimpin perlawanan, mulai sering mengunjungi masjid. Meskipun ia belum sepenuhnya menerima Islam, ia terkesan dengan bagaimana masjid itu menjadi pusat keharmonisan bagi masyarakatnya. Melihat dampak positif yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, Ki Wiradenta secara resmi mengumumkan bahwa masjid tersebut adalah tempat yang harus dihormati oleh seluruh penduduk kota Saranjana. Ia juga memberikan perlindungan kepada para pengikut Sunan Kalijaga, sehingga mereka dapat menjalankan keyakinannya tanpa takut diganggu. Dengan suasana yang semakin damai, hubungan antara komunitas Muslim dan kelompok-kelompok lain di kota Saranjana menjadi lebih harmonis. Penduduk mulai memahami bahwa Islam tidak datang untuk merusak tradisi mereka, melainkan untuk memperkaya kehidupan mereka. Bagi Sunan Kalijaga, ini adalah hasil dari ketekunan dan kesabarannya dalam menjalankan misi dakwah. Namun, ia menyadari bahwa perjuangan masih panjang, karena tidak semua hati mudah dibuka. Pada suatu malam, Ki Wiradenta bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang turun dari langit, menyinari kota Saranjana. Cahaya tersebut perlahan membentuk sosok Sunan Kalijaga, yang berdiri di tengah kota dengan memancarkan aura kedamaian. Dalam mimpi itu, Ki Wiradenta merasa tubuhnya melayang, dibawa oleh cahaya menuju sebuah tempat yang sangat indah dan tenang, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika terbangun, Ki Wiradenta merenungkan mimpinya. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda, meskipun ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Namun, perasaan damai yang ia rasakan selama mimpi tersebut membuat hatinya semakin terbuka kepada ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Ia pun memutuskan untuk mendatangi Sunan Kalijaga dan menceritakan mimpinya, berharap mendapatkan penjelasan. Sunan Kalijaga mendengarkan cerita Ki Wiradenta dengan penuh perhatian. Ia tersenyum dan berkata, "Ya Allah telah menunjukkan kepada Anda gambaran tentang kedamaian yang bisa tercipta jika kita hidup dengan penuh keikhlasan dan saling menghormati. Itu adalah cahaya Islam, yang tidak pernah memaksa, tetapi selalu memberikan keindahan bagi siapa saja yang menerimanya dengan hati terbuka." Kata-kata tersebut semakin menggugah hati Ki Wiradenta, yang mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Beberapa waktu setelah mimpi tersebut, Ki Wiradenta memutuskan untuk mendalami ajaran Islam lebih jauh. Ia sering berdiskusi dengan Sunan Kalijaga tentang berbagai pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Sunan Kalijaga menjawab dengan penuh kebijaksanaan, menggunakan analogi-analogi yang mudah dipahami oleh Ki Wiradenta. Perlahan, keraguan yang selama ini menghalangi hatinya mulai sirna, digantikan oleh rasa penasaran yang mendalam. Pada suatu hari, Ki Wiradenta mengumpulkan para pemimpin kota Saranjana dan mengumumkan keputusannya. Ia menyatakan bahwa ia siap memeluk Islam, tetapi dengan syarat bahwa penduduknya tetap bebas memilih keyakinan mereka tanpa paksaan. Islam telah membuka hati saya dengan kedamaian, bukan dengan kekerasan, katanya. Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak, tetapi sebagian besar penduduk menyambutnya dengan sukacita, karena mereka telah melihat dampak positif dari ajaran Sunan Kalijaga. Proses pengucapan syahadat Ki Wiradenta dilakukan dengan penuh hikmat di masjid yang telah dibangun oleh Sunan Kalijaga. Para pengikut Sunan Kalijaga dan penduduk lainnya hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Setelah itu, Ki Wiradenta menjadi pendukung utama dakwah Islam di kota Saranjana. Dengan posisinya sebagai pemimpin, ia membantu membuka jalan bagi Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru kota tanpa hambatan. Dengan Ki Wiradenta yang telah memeluk Islam, penyebaran ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga semakin meluas. Para penduduk yang sebelumnya ragu kini lebih terbuka untuk belajar tentang Islam. Masjid yang dibangun tidak hanya menjadi tempat ibadah,
tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Sunan Kalijaga mendirikan madrasah kecil di samping masjid, tempat anak-anak dan dewasa belajar membaca Al-Quran serta mempelajari nilai-nilai Islam. Dalam waktu singkat, komunitas Muslim di kota Saranjana tumbuh signifikan. Beberapa keluarga yang sebelumnya memegang teguh tradisi leluhur mulai menggabungkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Sunan Kalijaga tetap menekankan pentingnya menjaga harmoni dan tidak memaksakan ajaran Islam kepada siapapun. Prinsip ini membuat masyarakat kota Saranjana merasa nyaman dan tidak terpaksa, sehingga mereka menerima Islam secara sukarela. Saat Islam mulai mapan di kota Saranjana, datanglah kabar bahwa seorang prajurit lama yang memiliki kekuatan magis tinggi bernama Ki Jagabaya kembali dari perantauan. Ki Jagabaya, yang setia kepada tradisi lama, merasa marah melihat perubahan yang terjadi di kota tersebut. Ia menganggap bahwa penerimaan Islam adalah bentuk pengkhianatan terhadap leluhur. Tanpa basa-basi, ia menantang Sunan Kalijaga untuk bertarung demi menentukan siapa yang berhak atas masa depan kota Saranjana. Sunan Kalijaga, meskipun dikenal memiliki kekuatan spiritual luar biasa, menolak tantangan tersebut. Pertempuran tidak akan membawa kedamaian. Hati hanya bisa dimenangkan dengan kebaikan, bukan kekerasan, ujarnya. Namun, Ki Jagabaya memaksa dan mengancam akan menghancurkan masjid jika Sunan Kalijaga tidak menerima tantangan itu. Demi melindungi masyarakat dan masjid, Sunan Kalijaga akhirnya setuju untuk menghadapi Ki Jagabaya, tetapi dengan syarat bahwa pertempuran hanya melibatkan kekuatan magis tanpa melibatkan rakyat. Pertempuran itu berlangsung di dataran terbuka di luar kota. Keduanya menunjukkan kekuatan masing-masing dalam duel energi yang luar biasa. Namun, meski Ki Jagabaya menggunakan seluruh kemampuannya, Sunan Kalijaga tetap tenang dan tidak sedikit pun terpancing amarah. Dalam puncak pertempuran, Sunan Kalijaga mengeluarkan energi doa yang begitu kuat sehingga melumpuhkan Ki Jagabaya. Saat itu juga, Ki Jagabaya menyadari kekuatan sejati yang berasal dari ketulusan dan keikhlasan Sunan Kalijaga. Setelah kekalahannya, Ki Jagabaya tersungkur di hadapan Sunan Kalijaga. Ia merasa malu atas kesombongannya dan menyadari bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga bukanlah ancaman bagi tradisi leluhur, melainkan jalan menuju kedamaian. Dengan penuh penyesalan, Ki Jagabaya memohon maaf kepada Sunan Kalijaga atas tindakannya yang keras dan arogan. Setelah peristiwa ini, Ki Jagabaya menjadi salah satu pendukung utama dakwah Sunan Kalijaga. Ia menggunakan pengaruhnya di kalangan para pendukung tradisi lama untuk mengajak mereka hidup berdampingan dengan umat Islam. Kehadiran Ki Jagabaya sebagai sekutu membuat misi Sunan Kalijaga semakin kuat. Kota Saranjana kini benar-benar menjadi tempat yang damai, di mana perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi pemicu konflik. Setelah bertahun-tahun berdakwah di kota Saranjana, Sunan Kalijaga merasa bahwa tugasnya telah selesai. Komunitas Muslim telah tumbuh dengan baik, dan penduduk kota telah belajar untuk hidup dalam harmoni. Sebelum meninggalkan kota, Sunan Kalijaga mengumpulkan para pengikut dan pemimpin masyarakat untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Islam adalah jalan yang penuh kedamaian dan kasih sayang, kata Sunan Kalijaga. Tugas kita bukan hanya menyebarkan ajarannya, tetapi juga menjaga harmoni dan saling menghormati. Jangan pernah memaksakan keyakinan kepada siapapun. Biarkan cahaya kebenaran menyentuh hati mereka secara alami. Pesan ini menggema di hati seluruh penduduk, baik yang Muslim maupun yang bukan. Mereka berjanji untuk menjaga pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Kalijaga kemudian meninggalkan kota Saranjana dengan perasaan lega. Ia melanjutkan perjalanan spiritualnya ke tempat lain, meninggalkan jejak keberhasilan dakwahnya di kota gaib tersebut. Kota Saranjana tetap dikenal sebagai tempat yang damai, di mana Islam dan tradisi lokal hidup berdampingan dengan harmonis. Warisan Sunan Kalijaga tidak hanya dalam bentuk ajaran, tetapi juga dalam nilai-nilai persatuan yang abadi.